Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Munir Marah Labid, Surat Al-Baqarah Sapi Betina. Surat Madaniyah atau Makiyah terdiri atas 286 ayat, 3100 kalimat, dan 25.500 huruf. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Al-Baqarah ayat 1. Asy-Syafi'i dan segolongan ulama mengatakan bahwa Alif Lam Mim dan huruf-huruf hijaiyah lainnya yang mengawali surah-surah Al-Quran termasuk ayat mutasyabih yang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Hal tersebut merupakan rahasia Al-Quran dan kita hanya beriman secara bulat bahwa hal tersebut termasuk kalamullah. Sedangkan pengetahuan mengenainya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah penyebutannya menuntut kita untuk beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan suatu ilmu bagi dirinya dan tidak mampu dicerna oleh akal para nabi. Para nabi pun mempunyai suatu ilmu yang khusus bagi mereka yang tidak mampu dicerna oleh akal para ulama. Begitu pula para ulama mempunyai suatu ilmu yang khusus bagi mereka yang tidak mampu dicerna oleh akal orang-orang awam. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap kitab terkandung rahasia. Adapun rahasia Allah dan dalam Al-Quran adalah permulaan surah-surahnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak memiliki keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak memiliki keraguan di dalamnya, yakni kitab yang dibacakan kepadamu oleh Rasulku Muhammad tidak diragukan lagi bahwa ia diturunkan dari sisiku. Oleh karena itu, jika kamu beriman kepadanya, niscaya aku beri petunjuk. Sedangkan jika kamu tidak beriman kepada kitabku ini, niscaya aku akan mengazabmu. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yakni sebagai rahmat bagi umat Muhammad SAW. 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yakni mereka yang terpercaya bahwa hal-hal yang gaib seperti adanya surga, neraka, sirat, mizan atau penasa amal, berbangkit, hisab dan sebagainya dari perkara-perkara akhirat. Terdapat pula pendapat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-gaib ialah kalbu atau hati. Maknanya mereka beriman dengan segenap hati mereka. Wa yuqimuna sholata, yang mendirikan sholat, yakni mereka menyempurnakan salat 5 waktu lengkap dengan persyaratan, rukun-rukun dan tata caranya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, yakni mereka gemar menyedekahkan sebagian dari harta yang telah kami anugerahkan kepada mereka demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Al-Baqarah ayat 4. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu, yakni kitab Al-Quranul Karim, wa ma unzila min qablik,
dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu kepada nabi-nabi yang lain seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab-kitab samawi lainnya yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, yakni mereka percaya apa yang terjadi di alam akhirat seperti berbangkit sesudah mati, hisab dan nikmat surga seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Salam dan para sahabatnya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 5. Ulaika, mereka itulah, yakni orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti di atas, Allah hudam, yang tetap mendapat petunjuk, yakni sebagai kemuliaan yang diturunkan. Wa min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang terselamat dari murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Innal ladzina kafaru wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir sama saja kamu memberi peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Al-Baqarah ayat 6. Orang-orang yang di dalam ilmu Allah ditakdirkan kafir, jika mereka engkau beri peringatan dengan Al-Quran atau tidak, akan tetapi tidak mau beriman kepada yang engkau sampaikan. Oleh karena itu, janganlah engkau, hai makhluk yang paling mulia, terlalu berharap akan keimanan mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penyebab mereka tidak mau beriman melalui ayat berikut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah telah mati hati dan pendengaran mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Bagi mereka siksa yang amat berat. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, yakni hati mereka telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga iman tidak dapat menembusnya. Begitu pula pendengaran mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengambil manfaat dari kebenaran yang mereka dengar. Asyam'u atau pendengaran diungkapkan dalam bentuk tunggal karena subjek yang didengar adalah sama, yaitu suara. Wa ala absorihim ghishawah, dan penglihatan mereka ditutup. Kalimat ini terdiri atas mubtada dan khobar, yakni pada penglihatan mereka terdapat penutup dari sisi Allah. Oleh karena itu mereka tidak dapat melihat kebenaran. Walahum azabun azim, bagi mereka siksa yang amat berat, yakni siksaan bagi mereka sangat keras di akhirat nanti. Mereka adalah pemimpin-pemimpin Yahudi yang ciri khasnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab ibnu Ashraf, Hujai bin ibnu Akhtab, dan Jadi ibnu Akhtab. Menurut pendapat lain disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang musyrik penduduk Mekah seperti Utbah, Syaibah, Al-Walid ibnu Mughirah, dan Abu Jahal. B8. Wa minan nasi ma yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi ma yaqulu amanna. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman dalam hati kami. Billahi wal yaumil akhiri. Kepada Allah dan hari kemudian. Yakni kepada hari berbangkit sesudah mati. Yang sesudahnya dilakukan pembalasan terhadap seluruh amal perbuatan. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman dengan hati mereka. Yukhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Al-Baqarah ayat 9. Yukhadi'una allaha, mereka hendak menutup Allah, yakni mereka mendustakannya dalam hati mereka. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman seperti Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya. Wa ma yahda'una, padahal mereka tidak menipu, yakni tidak mendustakan. Ila anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Kalimat ini merupakan jumlah hal atau keterangan, keadaan dari domir atau kata ganti yang ada di dalam lafal yukhadi'una, yakni mereka melakukan sesuatu padahal mereka tidak menimpakan mudarat selain terhadap diri mereka sendiri. Sebab akibat dari perbuatan mereka itu hanya menimpa diri mereka sendiri. Senjata makan tuan. Hashim ibnu Amir, Hamzah dan Al-Kisai membacanya yahda'una dengan ya yang difathahkan, ha disukunkan, dan dal dikasrahkan. Adapun yang lainnya membacanya dengan ya yang didomahkan, ha difathahkan, serta dibaca panjang, dan dal yang dikasrahkan hingga menjadi yukhaduna. Akan tetapi tidak ada perbedaan dalam pembacaan firman-Nya. Yukhadi'unallaha, semuanya membacanya dengan ya yang didamahkan, ha difathahkan disertai dengan alif sesudahnya, dan dal yang dikasrahkan. Adapun menurut Rasam Usmani, kedua-duanya tidak memakai alif sesudah ha. Wa ma yash'uruna, tanpa mereka sadari bahwa Allah memperlihatkan kepada nabinya kedustaan mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka terdapat penyakit, yakni berupa keraguan dan kegelapan. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambahkan penyakitnya, yakni keraguan dan kegelapannya melalui Al-Quran yang diturunkannya karena setiap diturunkan suatu ayat mereka mendustakannya, sehingga keraguan dan sikap menentang mereka semakin bertambah. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih, yakni siksaan bagi mereka amat menyakitkan di akhirat kelak, yang sakitnya sampai menembus ke dalam hati mereka. Bima kanu yakzibun, disebabkan mereka berdusta. Nafi, Ibnu Katsir, Abu Ammar, dan Ibnu Amir membacanya dengan memakai tasdid, yakni yukazibun. Artinya disebabkan mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ulama lainnya membacanya dengan meringankan zal tanpa tasdid. Artinya karena mereka berdusta dalam ucapan mereka yang mengatakan kami beriman dalam hati kami. Mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang seperti Abdullah ibnu Abu Waj, ibnu Qais, dan Mu'tib ibnu Qushair. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.